Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada dosen pengampu Ibu Riyanti Nurdiana MPD yang saya hormati, serta teman-teman kelas sekalian. Mohon izin dari saya, Nurul Isja, perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami yang bermaterikan tentang metode pembelajaran matematika sekolah dasar. Baiklah, untuk kelompok kami, kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya ada saya sendiri, Nurul Isja dengan NIM D01200039, Fitriantini dengan NIM D01200040, dan Ramnah dengan NIM D01200041. Baiklah, untuk materinya lebih lanjut, mohon disimak video berikutnya. A. Pengertian metode pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa media dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui tahapan konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan selanjutnya abstrak. Sebagai pengetahuan, matematika mempunyai ciri-ciri khusus antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis. Sojadi menyatakan bahwa keabstrakan matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Ciri keabstrakan matematika beserta ciri lainnya yang tidak sederhana, menyebabkan matematika tidak mudah untuk dipelajari dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap matematika. B. Konsep-konsep pembelajaran di sekolah dasar. Konsep-konsep pada kurikulum matematika sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar, penanaman konsep, pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan. Dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diharapkan terjadi revision, penemuan kembali. Karena setiap konsep matematika yang abstrak yang baru dipahami oleh siswa segera diberi penguatan, sehingga mengendap dan bertahan lama dalam memori siswa, sehingga juga akan melekat dalam pola pikirnya. C. Tujuan penemuan metode pembelajaran. Matematika bagi siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah berguna untuk kepentingan hidup pada lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kemudian. Kegunaan atau manfaat matematika bagi para siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah adalah sesuatu yang jelas dan tidak perlu dipersoalkan lagi, lebih-lebih pada era pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Di sini ada indikator-indikator kompetensi dasar ini adalah: pertama, 1. Cara memilih metode pembelajaran yang efektif. Antara lain ada expository, demonstrasi, dan tanya jawab. Next, macam-macam metode pembelajaran matematika di sekolah dasar antara lain: yang ke-1 ada metode ceramah, kedua metode expository, ketiga metode demonstrasi, keempat metode tanya jawab, kelima metode penugasan, keenam metode eksperimen, ketujuh metode drill dan latihan, kedelapan metode penemuan, kesembilan metode inquiry, ke-10 metode permainan, dan ke-11 metode pemecahan masalah. 1. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak dipakai, terutama untuk bidang studi non-ekstra. Hal ini mungkin dianggap oleh guru sebagai metode mengajar yang paling mudah dilaksanakan. Kedua, metode expository. Pada metode expository, dominan guru banyak berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Ia berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal, dan pada waktu-waktu yang diperlukan saja.
Metode demonstrasi. Melalui metode demonstrasi, guru dapat memperlihatkan suatu proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada peserta didik. Demonstrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang sekedar memberikan pengetahuan yang sudah diterima begitu saja oleh peserta didik, sampai pada cara agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah. Keempat, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Umumnya, pada tiap kegiatan belajar mengajar selalu ada tanya-jawab. Kelima, metode penugasan. Metode ini biasa disebut dengan metode tugas. Pada metode ini, guru memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan peserta didik, baik secara individual maupun secara kelompok. Tugas yang paling sering diberikan dalam pengajaran matematika adalah pekerjaan rumah yang diartikan sebagai latihan menyelesaikan soal-soal. Keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan, dan peralatan laboratorium, baik secara perorangan maupun kelompok. Ketujuh, metode trial dan metode latihan. Banyak alat yang dapat membantu orang untuk dapat berhitung cepat dan cermat. Daftar kuadrat, daftar akar, dekak-dekak, dan kalkulator misalnya. Tetapi berhitung cepat dan cermat tanpa alat di sekolah tetap diperlukan. 8. Metode penemuan. Penemuan atau discovery merupakan metode yang lebih menekankan pada pengalaman langsung. Pembelajaran dengan metode penemuan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. 9. Metode inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris inquiry yang secara harfiah berarti penyelidikan. Karen and Son tahun 1975 mengemukakan bahwa inquiry adalah the process of investigating a problem. 10. Metode permainan. Seorang guru menyuruh tiap murid menuliskan hitungan sesuai dengan suruhannya tanpa mengatakan apa yang dihitungnya. Suruhan tersebut adalah demikian. Seperti contoh, tulislah bilangan banyak adikmu, tambah itu dengan 3, kalikan 2, sekali lagi kalikan 6. Sekarang bagi 4, dan terakhir kurangi 8. Next, 11. Metode pemecahan. Pemecahan masalah memegang peranan penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini bertujuan agar pembelajaran dapat berlangsung secara fleksibel. Para ahli mengemukakan berbagai langkah dalam melakukan pemecahan masalah, tetapi pada hakikatnya cara yang ditemukan adalah sama. Baiklah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Saya selaku Nurul Isja, perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rianti Nurdiana MPD yang telah mempersilahkan kelompok kami presentasi pada hari ini. Kurang dan lebihnya dari saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.